Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada podcast kali ini, kita masih bersama saya, Koko. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah bagaimana atasi tantangan pada operasional kontak center. Nah, tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Maureen. Halo Maureen. Halo Mas Koko. Hai. Hai. Maureen itu adalah selaku Departemen Head of DevOps Outbound of KPSG, betul ya? Betul Mas Koko. Oke, apa kabar Maureen? Baik. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe KPSG Channel. Dan juga setelah ini, jangan lupa untuk bisa di-like, comment, and share ke teman-teman Anda semua. Dan pastikan tonton sampai akhir ya, karena nanti akan ada banyak sekali insight yang bisa kalian ambil dari podcast pada episode kali ini. Oke, Maureen. Yes. Kamu kan sudah lama ya berkecimpung di dunia kontak center. Nah, Mm-mm. boleh diceritakan nggak tuh background-nya seperti apa dari Maureen? Maureen itu sebetulnya pertama kali itu pernah setup dulu itu namanya Access Center ya. Mhm. Nah sekarang dia berkembang menjadi Contact Center. Eh, Lalu setelah Contact Center kan kalau dulu konsepnya tuh service, layanan, Ya, ya. Nah, kalau sekarang kita bilangnya inbound, inbound gitu ya. betul. Nah, tapi terakhir ini trennya itu justru contact center itu sebagai sales. Oh, oke. Jadi bagaimana satu perusahaan itu memasarkan produk atau layanannya langsung kepada pelanggan atau kepada customer kita bilangnya ya, nasabah, itu melalui, contact center atau kita sering dengar itu, telemarketing, Iya. call center gitu ya. Jadi memang kita bilangnya ini outbound. Oke, berarti secara function bisa jadi inbound, artinya dari Betul, customer yang masuk yang menghubungi perusahaan, mhm, ataupun dari sisi outbound gitu ya. iya Dari betul, perusahaan yang menghubungi customer atau calon customer-nya begitu ya. betul, iya. Oke, itu yang mungkin disebut dengan BPO contact center kali ya, Maureen ya? Nah, iya jadi, tadinya kan konsepnya ini memang kalau satu perusahaan ini adalah Mhm. salah satu kita bilangnya channel distribusi. I see. Jadi artinya bagaimana, produk atau layanan itu sampai atau terdeliver Mhm. kepada, pelanggan atau nasabah. Tadinya kan orang gitu ya. Nah, Mhm kenapa mhm. sekarang namanya BPO atau kita bilang business process outsourcing. Betul. Ya, jadi itu memang sekarang ini salah satu channel yang perusahaan itu pakai instead of, people. Mhm. Jadi kalau dulu kan misalnya nih, saya mau jualan gelas lah Mhm contohnya ya, mhm. gelas musti sampai nih kepada Mas Koko. Ya Ya, udah supaya apa ya, produk gelas ini dan servis atau layanannya kepada Mas Koko itu sampai. quote Mhm. unquote terasa, Iya betul. terdeliver, jadi tahu ya dari KPSG gitu ya, ini menggunakan orang. Mhm Nah, mhm. kalau sekarang dia menggunakan channel yang namanya telemarketing. I see. Nah, ini sangat efisien. Jadi secara operasional memang, lebih efektif, lebih efisien sehingga perusahaan yang mengeluarkan produk gelas misalnya, dia udah bisa, menambahkan apalagi ya yang dibutuhkan Mas Koko selain gelas, piring kah, gelas Mhm kah, mhm. sendok kah, dan Ya ya ya. sebagainya atau bahkan minumannya, makanannya. Nah, jadi dia secara perusahaan itu lebih, bisa mengembangkan, produk atau layanan yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh nasabahnya. Kira-kira seperti itu Ya sih. ya. Mhm, Berarti bukan hanya dalam tanda kutip bukan hanya pengelolaan orangnya saja, bukan. tapi mulai dari orang, lalu dia operasional Betul, dan tentunya pasti teknologi ya. Karena kan untuk betul. menggunakan apa tadi layanan BPO contact center Mhm. pasti juga harus tahu teknologi yang akan digunakan itu seperti apa, betul ya? Iya, betul. Betul Oke. betul Lalu betul. kalau tantangannya sendiri, Maureen, tantangan BPO contact center itu yang sekarang seperti apa sih? Iya, jadi karena ini kita bilang ya, BIPAS jadinya ya. Mhm mhm. Jadi, Business Process as a Service. Oh, itu singkatannya ya, BIPAS. Singkatannya Oke. begitu. Jadi ada sistem, ada teknologi, ada orang, ada proses yang, behind the glass, Ya. behind dari produk, behind dari layanan itu sendiri. Kenapa begitu? Karena ada customer experience. Mhm mhm. Nah, kenapa begitu juga? Karena ada revenue, ada profit, ada Mhm. keuntungan yang diperlukan, I see. gitu. Jadi memang, kita bisa bilang bahwa penyediaan layanan, BPO atau business process outsourcing ini melalui teknologi, melalui software ya yang kita bilang BIPAS atau kita bilang
ES. Jadi sistem, software dan sebagainya itu dia itu memang, tantangan yang sekarang itu karena teknologi lebih cepat ya, Berkembangnya lebih cepat. berkembangnya lebih Mhm. cepat. Jadi memang nasabah juga atau customer juga ekspektasinya jadi lebih tinggi Ya, ya. Kalau dulu pesen makanan kita harus antri, ya, sekarang cukup HP. ya. Nah, sama sebetulnya tantangannya adalah secara manusia, secara orang, secara proses, secara teknologi, bergeraknya lebih cepat lagi. Oke. Secara cost, secara biaya harus lebih efektif, lebih efisien. Mhm, mhm. Tantangannya di situ. Jadi masing-masing part, masing-masing bagian, Mhm. baik itu operasional, people ataupun Iya, sistemnya itu perkembangannya secepat itu ya, Maureen ya? secepat itu baik orang maupun Mhm, teknologi mhm. harus saling sama-sama paralel. Ya, 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 harus bisa Mhm. balance antara ketiga tiga resource tersebut ya. Iya betul Mas Nah, Koko. kalau yang Maureen hadapi gitu ya, untuk Mhm. mengatasi tantangan-tantangan itu gimana Maureen? Ya kalau yang sekarang ya, Mhm. karena dia berinovasi gitu ya, jadi memang, perusahaan harus lebih secara cepat mengadaptasi I see. dari kebutuhan perusahaan untuk mendeliver produk dan layanan itu. Jadi memang, dari bisnis prosesnya juga harus tetap ada kontrol. I see. Jadi dalam hal ini kita bilangnya apa ya, ekosistem ya? Mhm, mhm. Heeh, jadi ada ekosistem yang terus berkembang gitu ya. Jadi kenapa sih musti ada BPO gitu ya? Jadi kalau ada satu perusahaan, mereka kalau memikirkan proses, memikirkan teknologi itu ada 2 hal. Kalau Ya, proses ya. misalnya ya, perusahaan mengerjakan admin, mengerjakan proses rekrutmen orang. Mhm. Orang itu kan juga brand ambassador kan. Betul. Jadi kalau kita deliver gelas, orangnya juga mesti dipikirkan kan, ini cocok nggak ya gelas ini yang bawa Ya, betul, siapa betul, gitu betul. ya. Nah itu kan mesti ada training, mesti Mhm. ada rekrutmen, terus remunerasinya, Betul. terus ada tanggalnya, kalendernya, kapan dia mendapatkan benefit, kapan dia mendapatkan remunerasi. Nah dari sisi teknologi juga mereka kan gimana produksi gelasnya, dari sisi yang lain misalnya promosi dan Mhm, sebagainya. mhm. Nah kalau pekerjaan ini menyita waktu sehingga perusahaan itu tidak bisa berkembang, tidak bisa menciptakan produk baru, tidak bisa menciptakan layanan baru. Nah, inilah saatnya sebetulnya BPO itu diperlukan dan tantangannya di sini. Terutama, perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan layanan BPO ini kepada kliennya. Ya, Ya kliennya ya berbagai industri ya, bisa perusahaan food and beverage, ya. bisa perusahaan, Banking misalnya. banking misalnya Mhm. gitu ya. Nah, kalau waktu ini sudah tergerus di operasional, Mhm, mhm. itu saatnya ke perusahaan pihak ketiga yang memang menyediakan BPO. Nah, dalam hal ini tantangannya balik lagi Mhm, ya mhm. ke teknologi itu memang perlu yang namanya API. API itu, Application Programming Interface. Ya, ya, ya. Nah, jadi dia itu semacam aplikasi yang bisa menghubungkan perusahaan dengan, eee si customer-nya, dengan si Mengkoneksikan. Ya. mengkoneksikan Mhm, betul mhm. antara, perusahaan dengan produk dan layanannya, dengan customer, dengan pelanggannya, dengan nasabahnya. Nah, peran BPO di sini itu di tengah-tengah antara perusahaan dengan pelanggan. Mmm. Nah, disinilah dia perlu menyediakan satu teknologi yang mumpuni. Teknologi, ya sistemnya, prosedur di belakangnya ketika teknologi tidak bisa mengabsorb kan Ya, diperlukan betul, prosedur, betul. diperlukan kontrol, diperlukan data security. Mhm. Nah, di sini diperlukan kita bilangnya apa ya kalau telemarketing tuh agent kan ya. Si agent juga harus ya itu tadi, sama mengejar si teknologi dan sistem mereka ini. Nah, ini yang diambil alih oleh BPO dengan BPaaS-nya tadi, Business Process as a Services, yang membantu perusahaan sehingga dia akan terus berkembang menciptakan produk baru, layanan baru, sementara BPO-nya mengerjakan, BPO-nya terus-terus dan ini akan menjadi efisien. Dalam hal ini perusahaan nggak perlu ada investasi terhadap Ya, ya, ya. teknologi, terus waktunya juga nggak kegerus dengan operation. Nah, di sini hand in hand. Kira-kira gitu sih Mas Koko. Artinya Mhm, berarti better untuk bisa kolaborasi atau menjalin partnership betul. dengan perusahaan BPO Iya. supaya si perusahaan tetap bisa, apa ya, melakukan core Core activity-nya ya, bisnisnya, core bisnisnya betul, ya. iya. Jadi kalau misalnya dia food and beverage, ya dia akan bisa menciptakan Produk baru, produk-produk baru. betul. Kalau dia banking, dia bisa menciptakan
layanan Layanan baru, baru, betul. produk investasi yang baru, Ya, ya ya, kira-kira. ya. Atau kalau dia multi finance, dia bisa menciptakan selain produk baru, bagaimana produk ini terdeliver. Misalnya Ya, tadinya ya, harus ya. isi formulir, Betul. ya kan? Sekarang formulirnya bisa secara elektronik, e-form misalnya. Tadinya misalnya perlu diantar oleh salesperson-nya atau marketingnya, sekarang kita ada kurir. Ya, Nah, ya. itu dikoordinasikan di BPO Ya, dengan I see. BIPAS-nya. Ya, menarik sekali. Berarti kan Mm-mm. memang harus ada prioritas ya. Artinya kalau kita Betul. sebagai si pemilik perusahaan ya dengan core activity-nya aja, core Mm-mm, bisnisnya mm-mm. untuk how to manage the ekspektasi customer dan Betul. sebagainya ya diserahkanlah dalam tanda kutip ke Mm-mm. perusahaan BPO begitu ya, Iya, Marin ya. betul, betul, betul. Jadi dia secara cost, secara investasi nggak perlu beli Ya, software, nggak perlu beli sistem, nggak perlu beli teknologi, betul, betul. tapi dia bisa menggunakan yang memang BPO Mhm. ini menyediakan layanannya hand in hand. Dan tentunya memang lebih expert di bidangnya ya. Iya, betul. Jadi kan dia mengerti nih seorang yang ahli di sini. Mhm. Nah, di sini seorang yang ahli di produknya. Ya, ya, betul. Jadi ya saling. Oke. Oke, menarik banget, Maureen. Mm-mm. Kalau yang selama ini Maureen hadapi, ada studi kasus yang bisa ceritain ke penonton KPSG Channel nggak nih? Ya, ada kita baru-baru ini ya, Hmm. baru-baru ini kita memang implementasi satu sistem kita bilangnya telemarketing ya, Oke. yang buat saya ini kenapa dibilang sukses ya, karena hanya dalam waktu 3 minggu semua infrastrukturnya siap dari mulai Oke. rekrutmen. Agent-agent itu kan ambasador ya. Mhm. Jadi memang kita lihat brand dari perusahaan ini dan kita memang juga melakukan rekrutmen, Mhm. melakukan training Mhm. sesuai dengan si produk dari perusahaannya. Dan secara teknologi kita menyediakan juga ya. Jadi kita punya teknologi yang kita bilang itu dia terintegrasi ya. Jadi dia menggunakan cloud system. Itu dari mulai masuk, login, logout, terhitung berapa kali dia call-nya, terhitung berapa kali dia melakukan contacted ke nasabahnya, berapa kali dia sampai kepada pengisian e-form, sampai produknya ini juga terdeliver ke nasabahnya. Jadi memang untuk menyediakan satu bisnis proses itu kita lakukan assessment dan itu hanya dalam waktu 3 minggu kita udah on air. 3 minggu dari Dari assessment, assessment setup sampai setup, implementation, yes. sampai dengan go live. Betul, hanya 3 minggu. Itu Roro Jonggrang ya. Betul. Roro Jonggrang pun nyerah sepertinya. Benar. Karena Roro Jonggrang tidak paham teknologi ya. Iya, betul. Jadi memang dari sisi perusahaan dia bisa ada keuntungan ya. Yang pertama itu waktu dan fokusnya mereka itu memang yang secara utama jadi lebih lebih punya perbaikan, improvement gitu ya. Jadi contoh ya, dari yang contoh kasus kemarin ya, kita kan itu ada sekitar 15 produk rencananya. I see. Jadi secara itu kita bilang bahwa dalam 1 minggu itu 1 produk. Nah, ketika ini terjadi, si perusahaan ini karena dia fokus kepada bisnisnya dan BPO ini memang fokus untuk mendukung supaya ini terdeliver dengan efektif, dengan efisien, kita ikutin ya. Nah, dari mereka tuh akan bilang, oh ternyata pasar lebih menyerap banyak produk yang pertama. Baik, lalu kita integrasi. Nah, ini ada 5 prioritas, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya sampai tadi gitu ya, sekitar 15 produk. Rencananya ini produk kedua, produk B misalnya. Tapi market itu lebih melihat produk yang C. Wah, kalau gitu yang C didahulukan prioritasnya. Nah, ini kita mengabsorb lagi. Itu bisa terjadi karena BPO-nya itu memang bisa memenuhi keinginan perusahaan dan di satu sisi perusahaannya lebih bisa fokus. Jadi dia memang melihat secara market, secara pasar bahwa yang dibutuhkan oleh nasabah adalah produksi. Jadi ini hand in hand gitu ya. Nah, jadi mengelola karyawan pun begitu. Jadi si perusahaan ini tidak perlu melakukan rekrutmen karena yang melakukan adalah BPO-nya. Gitu. Jadi kita juga udah bantu, oke, ini mau fulfillment berapa headcount, mau di training by kapan, training produknya gimana, mulai jualan. Jadi itu memang terus menerus gitu ya, seperti mata rantai. Nah, secara biaya operasional juga dia kan kita ada hitungan gitu ya. Tapi dalam hal ini dia udah tinggal terima, ya kita pakai sekian seat, kita pakai sekian user dan sebagainya. Jadi dia juga kita udah ada perjanjian gitu ya untuk produk ini sekian
rupiah Ya, revenue-nya. ya, Nah, ya. itu hitungan itu tuh kita jadi bercepat, ini juga bercepat. Dia bagaimana masuk ke pasar, ini bagaimana mendeliver customer experience. Jadi dua ini hand in hand gitu ya. Dan secara teknologi juga kita bagaimana ya supaya ini jadi lebih baik. Ini juga kita akan sampaikan bahwa misalnya ya, call yang efektif itu misalnya dari jam berapa ke jam berapa customer Ya, itu bisa. Nah, betul. kita kasih masukan. Nah, dari mereka juga, oh ternyata jam segini. Oke, kalau gitu apalagi yang bisa? Apalagi yang bisa? Prime Nah, time-nya prime juga time-nya betul juga ya. seperti apa? Nah, ini yang kita lihat sukses ya. Jadi so far sekarang itu begitu on air itu 3 minggu, sekarang udah masuk minggu ke-7 ya. I see. Dan itu achievement-nya luar 1 biasa sih. bulan berarti sudah ya? 1 bulan, hampir 1 bulan launching ya. Mhm, mhm, mhm. Persiapannya itu 3 minggu. Kira-kira gitu sih Mas Koko. Wah, tiga minggu kebayang sih hektiknya Iya, seperti iya, apa. iya, iya. Aduh, tapi senang sekali ya karena live gitu, go live dan berjalannya juga makin cepat, makin cepat, makin Ya, cepat targetnya secara tercapai lah ya. targetnya tercapai dan nggak berhenti di tercapai nih Mas Koko. Karena dari perusahaan ternyata dia makin demanding kan, makin Ya, semangat kan untuk nambah wah produk. nambah produk lagi. Yang di sini juga makin semangat gitu kan. Oh ternyata ada lagi nggak improvement yang kita Ya, ya, bisa ya. tambahkan. Iya buat saya sendiri ini satu pengalaman yang di era sekarang itu hebat sekali ya, secara teknologi, secara kebutuhan. Jadi memang kalau dibilang secara ekonomi kita itu sekarang secara global Ah, gitu ya. ya, itu memang benar-benar satu momen untuk mulai dipikirkan gitu untuk dilakukan kolaborasi antara perusahaan dengan pihak penyedia BPO Ya, ya, ya. ya. Apapun jenis BPO-nya sebenarnya. Apapun jenis BPO-nya karena sekarang itu udah end to end Betul, istilahnya betul, dari betul. mulai setup sampai dengan nanti mendeliver sampai dengan maintenance-nya, Betul. ada produk baru, rekrutmen lagi, nanti kan Mhm, ada mhm. turnover, ada involvement lagi, development lagi terhadap Betul. agent-nya yang tadi Morin sampaikan agent ini kan brand ambassador ya. Iya, iya. Kira-kira begitu sih Mas Koko. Oke, oke. Exciting sih. Bagus, menarik banget, menarik banget. Nah, kira-kira kalau Iya, tadi itu ada apa namanya, how to, answer the challenge gitu ya. iya. Sebenarnya kalau dari Maureen sendiri, ada nggak sih tips atau saran untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang ingin apa ya, ibaratnya kayak mencari partner, memilih Iya, rekanan, memilih mhm, perusahaan BPO itu ada tips dan mhm. sarannya nggak kalau dari Maureen? Yang pertama ya, yang pertama, karena udah ada success story, Yes? jadi harusnya ya yang pasti yang pertama memilih partner BPO itu satu perusahaan adalah ada success story. I see. Jadi ada success story kalau diperlukan memang, lihat gitu ya, seperti apa sih. Jadi itu paling apa ya, paling paling mumpuni lah kalau udah ada faktanya, udah ada Mhm. buktinya, udah ada success story-nya. Behind the story-nya seperti apa, itu yang pertama. Lihat klientelnya Lihat juga berarti ya? klientelnya, betul. Nah, yang kedua, itu lihat bahwa bagaimana, proses yang sesungguhnya terjadi Mhm, misalnya di mhm. rekrutmennya, Oke. ya. Bisa lihat juga suksesnya seperti apa. Nah, yang ketiga itu memang dari sisi bisnis prosesnya, data security-nya seperti apa. Karena kan kita juga nggak mau misalnya data itu kan sangat penting ya bagi perusahaan apapun itu, ya apalagi perbankan ya. Itu penting banget nanti di situ juga dilihat apakah memang secara data nasabah ini terlindungi Mhm. gitu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang PDP ya? Betul, heeh. Nah, terus itu yang ketiga ya, dan yang keempat itu kita mau lihat bahwa apakah benar si BPO ini bisa mengikuti perkembangan. Karena, kita nggak lupa bahwa kenapa sih perlu BPO, supaya si perusahaan bisa fokus Ya, mengembangkan bisnisnya. betul. Bagaimana bisnisnya bisa sustain, bisa tetap eksis, bisa memberikan value added. Mhm, Nah, dia musti mencari partner BPO yang bisa ikutin di sini. Jadi, kalau misalnya teknologinya sekarang call center, mhm. apakah ada robot? Iya, Apakah ada, proses yang bisa membantu misalnya, pada jam-jam yang, dikatakan prime prime tadi, time, mhm, mhm. prime time, apa sih yang bisa mendahului sebelum telemarketing-nya ini atau agent-nya ini call, dia bisa apa? Nah, Oh, seperti itu. baik. Jadi memang menurut Morin sih dari sisi teknologi ini memang satu alasan yang paling penting ya, eee, perusahaan memilih, BPO sebagai partnernya dia.
Berarti dari tadi ya, Mhm. history dari perusahaan History dari tersebut, klientelnya seperti perusahaannya, apa gitu ya. betul, Berarti heeh, kan itu mencerminkan capability dari betul, perusahaan mhm tersebut dan juga mhm, tidak kalah penting adalah teknologinya. teknologinya. Apakah bisa adaptasi dengan perkembangan zaman atau Yes, tidak, begitu ya? iya iya, karena ini mempengaruhi sekali yang namanya layanannya dia, Ya betul heeh, betul. mempengaruhi karena yang kalau tadi fakta kan pasti berbicaranya tentang rekrutmen, Mhm mhm. tentang prosedur, Ya betul. tentang prosesnya, tentang teknologinya. Nah, yang terakhir mungkin ya Mhm lokasi. mhm. Oh, apa Nah, tuh, apa ya, maksudnya hubungannya dengan pemilihan partner iya. apa tuh Nah, lokasi? kalau lokasinya ini juga harus diperhatikan sih ya. Mungkin kalau lokasinya itu tidak strategis, ini tidak menjadi nilai tambah ya. Contoh misalnya ya, kalau strateginya ini misalnya ada di, tempat yang jauh gitu ya, Oke oke. itu nanti untuk orang rekrutmen people-nya itu gimana ya? Betul betul. Nah, seperti itu sih, Mas Koko. Itu juga satu faktor yang penting selain teknologi, selain proses behind-nya. Mungkin juga lebih ke pengawasannya, Iya terus pengaturan operasionalnya, iya, itu cocok betul. nggak secara lokasi Secara dengan lokasi, perusahaan begitu betul. ya? Iya, kan pasti kan kalau secara teknologi kan kita ada yang namanya mungkin, kalau Mas Koko pernah dengar itu BCM, Mhm mhm BCP, mhm ya mhm kan harus mhm. ada backup-nya Betul ketika betul. sesuatu yang kita enggak prediksi, Ya, tapi dia kalau lokasinya kita tahu, misalnya lokasinya di daerah banjir, teknologinya gimana ya? Gitu. Jadi selain lokasinya strategis yang memang bisa menambah value added, tapi juga dari sisi keamanan kan ya. ya ya Ini ya. daerah banjir atau bukan? Ini daerah yang memang free dari misalnya Mhm kalau mhm. terjadi gempa dan Ya. sebagainya. Ini Ya menarik juga begitu. tuh tadi BCP juga Mhm. betul juga ya. Iya, Maksudnya BCP. si perusahaan BPO itu punya backup Backup. plan nggak ya sih Betul. terhadap operasionalnya gitu ya? Betul betul. Waduh menarik banget nih Marin. Mungkin kalau kita lanjutin bisa jadi sampai 2 jam nih. Tapi mungkin next time ya, Next time ya. next time kalau misalnya kita masih perlu ngobrol-ngobrol dengan Marin, Marin boleh ya Iya, jadi senang narasumber juga kita lagi ya. ketemu Mas Koko ya. Oke, thank you by Ya, the way Marin. sama-sama. Mungkin dari sini, dari sesi ini, kita itu bisa tahu, bagaimana ya cara menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam operasional contact center. Dan mungkin nanti apabila dari penonton yang penasaran dan ingin, apa ya, mempelajari tentang service-service KPSG lebih lanjut, bisa juga menghubungi atau, datang ke website kami di www.kpsg.com dan juga di sosial media kami yang nanti bisa teman-teman lihat di bawah sini. Dan jangan lupa, ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Dan ya sekali lagi Maureen, thank you, Sama-sama Mas Koko. mudah-mudahan jangan kapok untuk jadi narasumber kita. Oke, thank you, bye-bye. Bye.